Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Tan Senin ya. Ini menanggapi ya, ini sambil baca. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan semoga tidak melihat hantu. Karena takut gitu loh ya. Sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Saya dulu juga takut ya sama hantu. Nah, itulah takut-takut yang kita ciptakan sendiri. Ya. Ketika kita melihat penampakan, itu sebenarnya penampakan di alam batin, bukan di mata telanjang kita. Mata telanjang kita tidak akan bisa melihat hantu, itu tidak akan bisa. Ketika seseorang bisa melihat dengan mata telanjang, itu berarti dia ketempelan. Ya, pada dasarnya yang melihat itu adalah batin. Ya, batin kita. Jadi misalkan ada seseorang katakanlah melukai hantu, dilukai oleh hantu dan sebagainya, itu tidak bisa ya, teman-teman. Misalnya Anda dipukul hantu, ini tidak bisa. Kalaupun bisa, itu yang dipukul adalah energi Anda. Jadi antar dimensi, dimensinya sama. Ya. Lah manusia itu punya dimensi energi, yaitu batin. Ya, jadi kalau teman-teman Weton Senin ini ingin melihat makhluk halus, maka Anda harus menggunakan dimensi ini. Gitu ya. Anda harus menggunakan dimensi batin Anda, baru Anda bisa melihat makhluk halus. Kalau Anda menggunakan dimensi lahir Anda tidak akan bisa ketemu dengan makhluk halus itu. Ya. Paham ya? Ini yang harus kita sikapi ya. Ini yang harus kita maksimalkan di dalam kehidupan kita. Dimensi batin. Ya, ketika Anda takut dengan hantu, ya, ketika Anda takut dengan jin, itu menunjukkan bahwasanya iman Anda itu lemah. Ya, maka Anda harus melatihnya. Ya. Supaya iman Anda kuat itu maka Anda harus melatihnya. Ya, ditingkatkan, imannya ditingkatkan, sukmanya ditingkatkan. Dengan cara apa? Sering-sering puasa. Ya. Anda sering-sering puasa, itu nanti lama-kelamaan juga akan meningkat gitu loh ya. Sukma Anda itu akan meningkat. Batin Anda itu akan meningkat. Sehingga ketakutan-ketakutan itu tidak akan muncul. Ya. Kalau sukma Anda meningkat, batin Anda meningkat, itu makhluk halus pun juga tidak mau mendekat dengan Anda, itu tidak mau. Ya, mereka akan pergi. Ya. Tapi ketika Anda ini katakanlah sukma Anda lemah, ya, sukma Anda lemah, mereka justru akan nampak. Ya, seperti yang saya alami sendiri. Ya, sering saya itu dulu itu ya melihat penampakan itu. Sampai bingung saya itu mau tidur gitu. Oh ya. Apalagi pas ke hotel ya. Hotel itu tempatnya makhluk halus, hotel. Kenapa kok tempatnya makhluk halus? Ya, kebanyakan dibuat mesum ya, oleh pasangan-pasangan yang tidak sah satu itu. Mana ada hotel yang tidak pernah dibuat mesum? Pasti. Kedua, hotel itu juga jarang ada penghuninya. Ya, sering kosongnya gitu. Gitu. Makanya rawan sekali gitu ya. Tempat-tempat yang dibuat maksiat ya. Tempat-tempat dibuat mesum ya. Terus juga kosong ya, tidak pernah digunakan untuk ibadah ya. Nah, itu tempatnya. Kalau saya dulu tidur di hotel itu mesti tidak bisa tidur. Malam itu tidak bisa tidur, kedip. Ya, seperti selalu diawasi. Nah itu ketakutan itu menunjukkan sukma kita lemah. Nah, baru ketika saya terkena sihir, ya, terkena sihir teluh santet itu, akhirnya ritual. Akhirnya tambah penampakan itu muncul terus setiap saat itu. Ya, ya setiap saat ketika saya wirid, dzikir malam, sholat malam. Nah, itu muncul penampakan. Akhirnya dari kebiasaan tadi, itu rasa takut itu hilang.
Waktu itu tujuan saya cuma satu, saya ingin sembuh dari rasa sakit ini gitu. Alhamdulillah ya, akhirnya sembuh. Ya. Nah inilah yang harus kita sikapi gitu loh ya. Jadi Anda takut itu karena memang belum terbiasa. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, maka rasa takut itu akan hilang. Ayo, contoh misalkan Anda ini tadi sopir ambulan, melamar pekerjaan, tadi sopir ambulan. Ya tiap hari ngantar orang meninggal dunia. Ya. Otomatis kan terbiasa gitu loh. Karena sudah tidak ada pekerjaan lain misalkan. Otomatis Anda akan terbiasa. Ketika terbiasa ya itu tadi gitu ya. Ya. Lama kelamaan Anda sudah terbiasa, lama kelamaan ya biasa. Wes tidak takut mana gitu. Ya, nah itu. Kalau sudah tidak takut lagi ya wes biasa saja gitu. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya sukma Anda sudah meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.